Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang soal pembahasan persiapan akhir semester genap kelas 9 bagian yang kedua. Pada bagian pertama terdapat 20 soal, nah pada bagian ini juga terdapat 20 soal beserta pembahasannya. Oke, langsung saja siapkan alat tulis kalian dan mari kita belajar bersama-sama. Soal yang ke-21, sebuah tabung mempunyai diameter 10 cm dan tinggi 13 cm. Volume tabung tersebut adalah, mari kita bahas, ingat, rumus volume tabung adalah Pi R pangkat 2 dikalikan T. Kita masukkan, karena di sini jawabannya itu dalam bentuk Pi, maka Pi-nya kita tidak usah tulis nilai Pi-nya berapa. Jadi tetap menggunakan simbol Pi. R pangkat 2, diameternya 10, berarti jari-jarinya 5. Berarti 5 kali 5, tingginya 13, kita kalikan. 5 kali 5, 25. 25 dikalikan 13, itu 325. Ada pi-nya di sini, berarti 325 pi cm kubik. Jadi jawabannya adalah pi. Lanjut sekarang ke nomor 22. Luas permukaan bangun di samping adalah, ada bangun tabung, luas permukaan rumusnya 2 kali Pi kali R, R ditambah S. Oke, kita masukkan angkanya. Karena di sini tidak menggunakan simbol Pi, maka nilai Pi-nya kita tulis. Di sini kita menggunakan Pi-nya 3,14, karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Oke, 2 tulis 2, Pi-nya kita tulis 3,14, lalu nilai R-nya, di sini kan 6. 6 itu berarti diameter, karena dari ujung ke ujung. Nah, jari-jari itu kan setengahnya, separuh dari 6 yaitu 3. Nah, 3 kali 3 ditambah 7, tingginya 7. Kita hitung ya. 2 kali 3,14 itu 6,28. 6,28 dikali 3, hasilnya 18,84. 3 ditambah 7 itu 10. Jadi kita punya 18,84, kita kali 10. Hasilnya 188,4. Lanjut sekarang soal nomor 23 ya. Rara mempunyai kaleng bekas minyak goreng berbentuk silinder. Silinder itu sama dengan tabung ya, dengan volume 6,93 liter. Jika tinggi kaleng 20, maka luas alas kaleng tersebut adalah, mari kita bahas, karena yang diketahui volume, kita menggunakan rumus volumenya dulu. Nah, yang ditanya itu luas alas, yaitu Pi kali R pangkat 2. Jadi kita perlu mencari R pangkat 2-nya, lalu kita kalikan Pi nanti. Oke, sekarang langkah-langkah mencari R pangkat 2. Volumenya 6930. Kan di sini liter, padahal kalengnya itu satuannya senti. Jadi liter ini kita ubah ke cm kubik. Dari liter ke cm kubik itu dikali 1000. Jadi 6,93 dikali 1000 hasilnya 6930. Pi-nya 3,14. R pangkat 2-nya belum ada. Lalu volumenya, tingginya 20. Maka 6930 sama dengan ini 3,14 dikali 20 hasilnya 62,8. Jadi R pangkat 2 sama dengan 62,8 dibagi 6930 dibagi 62,8. Hasilnya 110,35. Nah, ini R kuadratnya. Sedangkan yang ditanya itu luas alasnya. Berarti luas alas sama dengan Pi kali R pangkat 2. Pi-nya 3,14 dikalikan 110,35. Hasilnya 346,499. Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya C. Atau ada cara kedua yang lebih mudah. Kalian tinggal membagi ini hasil kalinya. Nah, untuk mencari luas alasnya, kalian tinggal membagi volume dibagi Pi juga bisa. 6930 dibagi 3,14 hasilnya 346,499. Lanjut ya, sekarang nomor 24. Dua tabung memiliki tinggi yang sama. Jika jari-jari tabung kedua
jari tabung kedua 2 kali lebih panjang dari tabung yang pertama. Maka, perbandingan volume tabung pertama dengan volume tabung kedua adalah, yang ditanya adalah perbandingan volume tabung pertama dengan volume tabung kedua. Rumus volume itu Pi R pangkat 2 kali T. Untuk tabung pertama berarti Pi kali R1 kali R1 kali T. Volume tabung kedua berarti Pi kali R2 kali R2 kali T. Kenapa T-nya tidak ada T1 dan T2? Karena nilai T-nya sama, tinggi yang sama. Lanjut ya. Karena perbandingan kita sederhanakan. Pi-nya kita coret. Jadi tinggal 1 artinya. T-nya kita coret karena ukurannya sama. Nah, sekarang tinggal R1 kali R1 dibanding R2 kali R2. Ini tidak bisa kita coret karena nilainya berbeda. Tapi di sini diketahui itu kayak gini nih. 2 kali lebih panjang dari tabung pertama. Jari-jari tabung kedua 2 kali lebih panjang dari tabung pertama. Jadi R2-nya kita bisa ganti dengan 2 kali R1. Karena jari-jari tabung kedua itu ukurannya 2 kali jari-jari tabung pertama. Ini diubah menjadi 2 kali R1, ini juga menjadi 2R1. R1-nya kita coret, di sini dicoret 2, di sini juga dicoret 2R1-nya. Oke, berarti yang di sini tersisa 1 ya. Kalau tercoret semua, artinya 1. Di sini ada 2 kali 2, berarti 4. Jadi perbandingan volumenya adalah 1 dibanding 4. Lanjut sekarang nomor 25. Panjang jari-jari tabung di samping adalah, nah di sini diketahui volumenya 294 pi cm3 dan tingginya 6 cm. Yang ditanya jari-jarinya. Untuk menemukan jari-jarinya, kita menggunakan rumus dasar volumenya. Lalu dimasukkan semua angkanya. Volume 294 pi. Pi-nya tetap pi karena di sini simbolnya pi. R pangkat 2 tetap R pangkat 2 karena jari-jarinya belum diketahui. T-nya dimasukkan 6. Lalu kita sederhanakan dulu. Pi-nya kita coret. Jadi tersisa 294 R pangkat 2 kalikan 6. Atau jadinya kayak gini. R pangkat 2 itu sama dengan 294 dibagi 6. Jadi R pangkat 2 sama dengan 49. Karena R pangkat 2 itu 49, maka jari-jarinya adalah akar dari 49, hasilnya 7 cm. Jadi jawabannya P. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 26. Luas permukaan bangun di samping adalah, di sini ada bangun apa namanya? Ayo, kerucut. Rumus luas permukaannya apa? Masih ingat nggak? Rumus luas permukaan kerucut adalah Pi kali R kali R ditambah S. S itu garis pelukis yang miring ini. R-nya sudah ada, S-nya sudah ada, langsung kita masukkan angkanya. Karena di sini dalam bentuk Pi, maka Pi-nya tetap ditulis Pi ya. Pi kali R, R-nya bernilai 7, ditambah, dikali R ditambah S, 7 ditambah 25. 7 kali Pi, 7 Pi, 7 ditambah 25, 32. 7 dikali 32 sama dengan 224 pi meter persegi. Jadi jawabannya P, tinggal dikalikan saja ya. Angkanya apa dimasukkan ke rumus lalu dihitung. Kuncinya kayak gitu. Next, sekarang kita akan lanjut ke nomor 27. Diketahui sebuah kerucut mempunyai luas permukaan 300 pi desimeter persegi dan jari-jari 12 desimeter. Tinggi kerucut tersebut adalah, oke, mari kita bahas. Karena di sini yang diketahui luas permukaan, maka kita akan menggunakan rumus luas dasar permukaan terlebih dahulu. Mencari menggunakan rumus luas permukaan. Nah, yang ditanyakan tinggi. Padahal di sini itu tidak mengandung tinggi sama sekali. Yang dibutuhkan R sama S. Nah, ternyata kita membutuhkan S untuk mencari tingginya. Karena tinggi itu bisa diperoleh dari akar S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Oke, sekarang kita mencari S-nya terlebih dahulu. Luasnya 300 pi, Pi-nya tetap pi, R-nya udah 12, R-nya 12, S-nya belum ada. Kita coret Pi-nya, nah jadinya tinggal 300 sama dengan 12 kali 12 ditambah S. Lalu kita kalikan. 12 kali 12, 144.
ditambah 12 kali S, jadinya 12S. 300 kan sama dengan 144 tambah 12S. Tak balik menjadi 144 tambah 12S itu sama dengan 300. Jadi tidak masalah kan? Tidak merubah nilainya. 12S sama dengan 300 dikurangi 144. 12S sama dengan 300 dikurangi 144 itu sama dengan 156. Maka S sama dengan 156 dibagi 12. Hasilnya S itu 13 cm. Nah, kalau S-nya sudah ada, kita bisa mencari T. Rumusnya ini ya. Berarti akar S-nya 13, R-nya 12. 13 pangkat 2, 169. 12 pangkat 2, 144. 169 dikurangi 144 itu 25. Jadi tingginya itu akar dari 25. Berapa? 5. Jadi jawabannya adalah D, tingginya 5 desimeter. Lanjut sekarang ke nomor 28. Sebuah kerucut tingginya 18. Jika keliling alas kerucut tersebut 62,8, maka volumenya adalah Untuk mencari volume, kita itu butuh R sama T. Di sini tingginya udah ada, tapi jari-jarinya belum ada. Yang diketahui baru kelilingnya. Nah, jari-jari kerucut, kalau diketahui keliling alasnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Jari-jari itu sama dengan keliling alas dibagi P dibagi 2. Kita cari R-nya dulu. Kelilingnya 62,8. P-nya kita menggunakan 3,14 ya. 62,8 dibagi 3,14 hasilnya 20. 20 dibagi 2, 10 cm. Sekarang kita bisa mencari volumenya dengan rumus 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 dikalikan T. 1/3 ditulis, Pi-nya 3,14. Jari-jarinya 10, karena pangkat 2 jadi 10 kali 10, tingginya 18. Mari kita hitung. Sederhanakan dulu 3 sama 18-nya, masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3 dapat 1, 18 bagi 3 dapat 6. Berarti kita punya 1 dikali 3,14, dikali 10, dikali 10, dikali 6, hasilnya 1884 cm kubik. Maka jawabannya adalah B. Bisa dipahami ya? Sekarang lanjut ke nomor 29. Jari-jari kerucut di samping adalah, di sini ada sebuah kerucut yang diketahui volumenya dan tingginya 12. Yang ditanya itu jari-jarinya. Karena yang diketahui volume, mari kita menggunakan rumus volume. 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Volumenya 19 Pi. Sepertiga tetap sepertiga. Pi-nya tetap Pi. R pangkat 2 belum ada, yaitu tetap R pangkat 2. Tingginya 12. Lanjut ya. Sekarang Pi-nya dicoret. Nah, tertinggal atau tersisa, oh masih ada ternyata. 3 sama 12 kita coret. Masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Yang sebelah kiri, 196. Yang sebelah kanan, 1 kali R pangkat 2 kali 4. Jadinya 4 R pangkat 2. Maka R pangkat 2, belum. 4 R pangkat 2 sama dengan 196. Sama aja kan? Biar kalian tidak bingung. Maka R pangkat 2 sama dengan 196 dibagi 4. Jadi R pangkat 2 itu 49. Maka R sama dengan akar dari 49, yaitu 7 cm. Jawabannya B. Mudah kan? Oke, sekarang lanjut ke nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Jika tinggi kedua kerucut di atas sama, nah di sini tingginya sama, meskipun tertulis T1 dan T2. Maka perbandingan volumenya adalah, oke, yang ditanyakan perbandingan volume. Rumus volumenya sepertiga kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Volume 1 dibanding volume 2. Maka volume 1 berarti 1/3 kali Pi, R-nya di sini 3, berarti kali 3 kali 3 kali T. Yang volume keduanya berarti 1/3 kali Pi kali R-nya itu 9. Kalikan T. Sederhanakan 1/3 sama 1/3 dicoret. Ini kan perbandingan, jadi bisa dicoret. Pi-nya kita coret, jadi artinya tersisa 1 semua ya. Nah, sekarang di sini ada T-nya, karena ukuran sama, kita bisa coret. Lanjut sekarang ada 3 sama 9. Masing-masing kita bagi 3. 9 bagi 3 itu 3. Sini 1 tidak tak tulis. Sekarang kita punya 3 sama 3 yang di sini. Kita coret. Selesai. Yang di sini sudah tercoret semua, berarti artinya tersisa 1. Yang di sini ada 9.
Jadinya 1/9. Jadi artinya 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Ya 1. Kalau ini 1 kali 1 kali 1 kali 9 kali 1. Yaitu 9. Maka perbandingannya adalah 1 dibanding 9. Jawabannya P. Oke? Bisa dipahami? Mari kita lanjut ke soal nomor 31. Nah, soal 31 gini bunyinya. Volume bola pada gambar di bawah adalah, mari kita cari. Masih ingat rumus volume bola itu apa? Volume bola itu diperoleh dari 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Di sini R-nya sudah ada 15. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. 4/3. Pi-nya 3,14. R-nya 15. Jadinya 15 kali 15 kali 15. Sederhanakan 3 sama 15-nya, masing-masing kita bagi 3. 3 bagi 3, 1, 15 bagi 3 dapat 5. Kita kalikan. 4 kali 3,14 kali 5 kali 15 kali 15. Hasilnya 14.130 cm kubik. Jadi jawabannya adalah A, 14.130. Bisa dipahami ya? Lanjut sekarang nomor 32. Luas permukaan bangun di bawah. Nah, di sini ada bangun bola, terus ada garis ini ukurannya 10 cm. Mari kita cari luas permukaan, rumusnya 4 kali Pi kali R pangkat 2. Kita masukkan angkanya. Karena Pi-nya di sini tetap Pi, maka kita tidak memasukkan angkanya atau nilainya. Kali R-nya itu 5. Kok 5? Kan di sini angkanya 10. Nah, 10 ini dinamakan diameter. Maka jari-jarinya 5. Jari-jari itu dari tengah ke pinggir. Kalau ini kan dari pinggir ke pinggir. Jadi 4 kali Pi kali 5 kali 5. 4 kali 5, 20. 20 kali 5, 100. Jadi luasnya 100 Pi cm persegi. Nah, bisa dipahami ya? Lanjut sekarang soal nomor 33. Diketahui luas permukaan bola adalah 676 Pi cm persegi. Jari-jari bola tersebut adalah, mari kita bahas. Yang diketahui luas permukaan, maka kita menggunakan rumus luas, yaitu 4 kali Pi kali R pangkat 2. Kita masukkan, luasnya itu 676 Pi, 4 tetap 4, Pi-nya tetap Pi, R-nya belum ada. Sederhanakan, Pi-nya kita coret, jadi tersisa 676 sama dengan 4R pangkat 2. Kita bisa membaliknya, 4R-nya kita pindah ke sebelah kiri, menjadi 4R pangkat 2. Itu sama dengan 676. Yang artinya R pangkat 2 itu sama dengan 676 dibagi 4. 676 dibagi 4 hasilnya 169. Jadi R pangkat 2 itu sama dengan 169, maka R sama dengan akar dari 169, yaitu 13 cm. Maka jawabannya P. Diingat-ingat rumus saya, luas sama dengan 4 kali Pi kali R pangkat 2. Lanjut, soal yang nomor 34. Adik mempunyai mainan bola yang volumenya 972 Pi cm kubik. Diameter bola yang dimiliki adik adalah, karena yang diketahui volume, kita lihat rumus volumenya itu adalah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Tidak ada hubungannya sama diameter. Bagaimana cara kita mencari diameternya? Namun perhatikan ini, kalau diameter itu bisa diperoleh dari jari-jarinya dikali 2, karena jari-jari itu setengah dari diameter. Lanjut ya, kita cari jari-jarinya melalui rumus volume. Volumenya ditulis 972 Pi. 4/3 tetap 4/3, Pi-nya tetap menggunakan Pi, R pangkat 3 tetap R pangkat 3, karena R-nya belum ada. Lanjut ya, kita coret Pi-nya. Tersisa 972 sama dengan 4/3 R pangkat 3. Kita balik biar lebih gampang, 4/3 kali R pangkat 3 sama dengan 972. Maka R pangkat 3 sama dengan 972 dibagi 4/3. Dibagi dengan pecahan. Ingat, bisa kita ubah dengan cara menjadi perkalian. Asalnya 4/3 menjadi 3/4. Lanjut ya. 4 sama 972 ternyata bisa dicoret. Masing-masing dibagi 4. 4 bagi 4 hasilnya 1. 972 dibagi 4 itu 2/4/3.
R pangkat 3 sama dengan 243 dikali 3. 243 dikali 3, 729. Maka R sama dengan akar pangkat 3 dari 729, yaitu 9. Jadi, dia diameter. Jadi, jari-jarinya 9. Ah, bukan. Yang ditanyakan diameter. Kita cari diameternya ya. 2 kali 9, hasilnya 18. Nah, ini jawabannya benar, baru 18. Karena diameter yang ditanya, bukan jari-jari. Sebuah penutup makanan berbentuk belahan bulat terbuat dari plastik. Panjang jari-jarinya 30 cm. Maka luas bahan plastik yang dibutuhkan untuk membuat penutup makanan tersebut adalah, karena berbentuk belahan bola, jadi luasnya kita menggunakan rumus setengah bola, yaitu 2 kali Pi kali R pangkat 2. Lanjut. Nah, 2-nya kita tulis, Pi-nya 3,14, R-nya 30, berarti 30 kali 30. Lalu kita kalikan. 2 kali 3,14 kali 10 kali 30 kali 30, hasilnya 5.652 cm persegi. Jadi jawabannya B. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 36. Volume bangun pada gambar adalah, ini berarti setengah bola. Maka volumenya adalah 1/2 kali 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Ini volume bola utuh, karena setengah, berarti dikali setengah. Kita masukkan angka-angkanya. 1/2 tetap, 4/3 tetap, simbol Pi tetap menggunakan simbol Pi, R-nya 8, digambar 8, berarti 3 kali 8 kali 8 kali 8. Sederhanakan, 2 sama 4, masing-masing kita bagi 2, 2 bagi 2 dapat 1, 4 bagi 2 dapat 2. Kita kalikan, 1 kali 2, kali 8, kali 8, kali 8, kali Pi. Hasilnya 1024 Pi, bawahnya per 3. 1024 dibagi 3, itu 341,33 Pi meter kubik. Jadi jawabannya adalah A. Jadi tinggal menggunakan rumus ini. 1/2 kali 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Gampang kan? Sekarang kita lanjut ke nomor 37. Pengurus Masjid Al-Amin berencana mengecat bagian luar kubah masjid yang berbentuk setengah bola. Jika kubah tersebut mempunyai diameter 6 meter dan biaya pengecatan itu 15.000 per meter persegi, maka biaya yang dibutuhkan adalah, mari kita bahas, total biaya itu sama dengan luas permukaannya dikalikan 15.000. Karena kubah bentuknya setengah bola, kita cari luas permukaannya menggunakan rumus setengah bola, 2 kali Pi kali R pangkat 2. Kita hitung, luas sama dengan 2 kali Pi, 3,14. Karena diameternya 6, maka jari-jarinya 3. 2 kali 3,14 kali 3 kali 3. Hasilnya 56,52 meter persegi. Jadi, biayanya sama dengan 56,52 dikalikan 15.000. Hasilnya 847.800 rupiah. Jadi biayanya adalah ini, 847.800 rupiah. Jadi luas tengah bola dikalikan biayanya. Bisa dipahami ya? Sekarang lanjut ke nomor 38. Luas permukaan bangun di bawah ini. Di sini berarti ada setengah bola dan ada tabung. Nah, luas permukaan gabungannya berarti bagaimana? Kita tambahkan luas tengah bolanya yang atas. Lalu ditambah luas selimut tabungnya ini, lalu ditambah dengan luas lingkaran yang bawah. Oke? Karena ini tertutup kan? Lanjut ya, berarti kita cari luas tengah bolanya dulu. 2 kali Pi kali R pangkat 2. 2 kita masukkan, Pi-nya kita menggunakan 22/7, karena jari-jarinya itu 7. Ini diameter ya, 14. Jari-jarinya 7. Kita hitung. 7-nya kita coret, 7 sama 7. Dapatnya 1 kan, 7 bagi 7, 1. Nah, kita tinggal 2 kali 22 kali 7. Hasilnya 308 cm persegi. Setengah bola udah ketemu, lanjut ke selimut tabung. Rumus ruas selimut tabung adalah 2 kali Pi kali R kali T, atau Pi kali D kali T juga boleh. Berarti 2 kali 22/7, kalikan 7, kalikan tingginya 10. Seperti biasa, 7-nya kita coret, sisa dapatnya 1. Kita kalikan 2 kali 22 kali 10.
Jadinya 440 cm persegi. Sekarang tinggal luas lingkarannya, yaitu pi kali R pangkat 2. 22/7 kali 7 kali 7. Kita coret 7-nya, tinggal 22, kita kalikan 7. Hasilnya 154. Maka luas tinggal kita jumlahkan. 308 tambah 440 ditambah 154. Hasilnya 902 cm persegi. Maka jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya penjelasannya? Jadi luas tengah bola ditambah luas selimut tabungnya ini ditambah luas lingkaran yang bawah. Lanjut ke volume bangun. Nah, volume bangun di bawah ini berarti ada dua bangun. Volume gabungannya berarti terdiri dari volume bola, yaitu setengah bola tepatnya, dan volume kerucut. Nah, kita cari satu-satu. Volume setengah bola berarti 1/2 dikalikan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. 1/2 tulis, 4/3 ditulis, pi-nya 3,14, jari-jarinya 6, berarti 6 kali 6 kali 6. Sederhanakan, 2 sama 4, masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 dapat 1, 4 dibagi 2 dapat 2. Ada lagi, ada ini 3. 3 sama 6, masing-masing kita bagi 3. 3 bagi 3 dapat 1, 6 bagi 3 dapat 2. Kita kalikan ini, 1 kali 2 kali 3,14 kali 2 kali 6 kali 6. Hasilnya 452,16 cm kubik. Setengah bola sudah ketemu, lanjut ke volume kerucutnya. Rumus volume kerucut 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T. Ada T-nya di sini ya. Tambahin T di buku kalian. Lanjut ya. Nah, 1/3 kali pi 3,14 kali 6 R pangkat 2. Di sini ada T-nya. Di rumusnya Pak Andi lupa menulisnya. Oke? Ada T-nya. T-nya 10. Lanjut kita hitung. 3 sama 6-nya kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3 1. 6 bagi 3 itu 2. Kita kalikan. 1 kali 3,14 kali 2 kali 6 kali 10. Hasilnya 376,8 cm kubik. Volume gabungannya dijumlahkan. 452,16 ditambah 376,8. Hasilnya 828,96 cm kubik. Maka jawabannya adalah D, 828,96. Lanjut ya. Soal yang terakhir. Luas permukaan bangun di bawah ini adalah, berarti kita mencari luas permukaan gabungannya. Yang pertama ada selimut kerucut, yang kedua selimut tabung, yang paling bawah luas setengah bola. Kita cari satu-satu. Luas selimut kerucutnya itu rumusnya pi kali R kali S. Pi-nya 3,14, jari-jarinya 5. Ini kan diameter itu 10, berarti jari-jarinya 5. S itu sisi miring ini, diketahui 13. Tulis 13, lalu kita kalikan. 3,14 kali 5 kali 13. Hasilnya 204,1 cm persegi. Sudah ketemu luas selimut kerucut, lanjut ke luas selimut tabung. Luas selimut tabung rumusnya 2πRT atau kita menggunakan pi dt. D itu diameter ya. Pi-nya 3,14, diameternya 10, tinggi tabung itu 12. Kita kalikan 3,14 kali 10 kali 12. Hasilnya 376,8 cm persegi. Terakhir, kita ke luas setengah bolanya. Luas setengah bola itu rumusnya 2 kali pi kali R pangkat 2. 2-nya ditulis, pi-nya 3,14, jari-jarinya 5. 5 kali 5. Kita kalikan 2 kali 3,14 kali 5 kali 5, hasilnya 157 cm persegi. Jadi, luas gabungannya adalah 204,1 ditambah 376,8 ditambah 157. Hasilnya 737,9. Maka jawabannya adalah D. Sekian penjelasan dan pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami penjelasannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.